Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini di mana kita akan membahas topik-topik yang menginspirasi dan membuka pikiran. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah sering kalian dengar. Sekolah di mana aja tetap sama. Ungkapan ini seringkali diucapkan oleh generasi yang lebih tua seperti boomers atau Gen X. Tapi, apakah benar sekolah dimanapun itu sama? Atau ini hanya mitos yang perlu diluruskan? Kalau kalian penasaran, pastikan tonton video ini sampai habis, karena kita akan kupas tuntas dari berbagai sudut pandang yang mungkin belum pernah kalian pikirkan sebelumnya. Banyak orang yang menganggap bahwa sekolah hanyalah tempat di mana siswa pergi, duduk, belajar, lalu pulang. Tapi kenyataannya, sekolah itu lebih dari sekedar ruang kelas dan meja belajar. Sekolah adalah ekosistem pendidikan di mana setiap elemen, fasilitas, lingkungan sosial, kualitas pengajaran bersatu untuk membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Ketika seseorang mengatakan sekolah dimanapun sama saja, mereka seolah-olah mengabaikan fakta bahwa setiap sekolah memiliki standar dan sumber daya yang berbeda-beda, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan siswa secara signifikan. Sekarang mari kita lihat pernyataan populer ini. Berlian tetap berharga meskipun ada di dalam lumpur. Di permukaan pernyataan ini sepertinya bijak dan penuh makna. Tapi tunggu dulu, mari kita bongkar logika di baliknya. Pertama, jika berlian benar-benar berada di dalam lumpur, kemungkinan besar ia tidak akan dikenali sebagai berlian. Orang yang menemukannya mungkin menganggap batu biasa atau bahkan barang imitasi dan palsu. Jadi, apa gunanya menjadi berlian jika tidak ada yang bisa menghargai nilainya? Berlian seharusnya berada di etalase toko perhiasan, di tempat di mana ia dipoles, dipamerkan, dan dihargai dengan layak. Sekarang, coba kaitkan dengan sekolah. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, guru berkualitas, dan lingkungan yang mendukung adalah etalase itu. Sementara, sekolah dengan keterbatasan sumber daya bisa jadi adalah lumpur dalam analogi ini. Bukan karena sekolah itu buruk, tetapi karena kekurangan alat untuk mengoptimalkan potensi siswa. Fasilitas pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Bayangkan kamu belajar fisika tanpa laboratorium yang memadai atau seni rupa tanpa alat gambar yang layak. Jelas, proses belajar akan terasa setengah hati dan pemahamanmu tentang materi bisa jadi tidak mendalam. Sekolah dengan fasilitas yang lengkap mampu memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan pendekatan yang lebih interaktif dan nyata, membuat materi yang diajarkan lebih relevan dan mudah dipahami. Sebaliknya, sekolah dengan fasilitas minim mungkin hanya bisa mengandalkan metode ceramah dan hafalan yang secara pedagogis terbukti kurang efektif dalam jangka panjang. Ingat, pengalaman belajar bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tapi juga bagaimana caranya. Lingkungan sosial di sekolah juga memainkan peran krusial dalam membentuk karakter dan motivasi siswa. Di sekolah yang mendukung, siswa akan merasa lebih nyaman dan percaya diri. Mereka terdorong untuk bertanya, mengeksplorasi, dan berkolaborasi dengan teman-teman sekelasnya. Bandingkan dengan sekolah yang lingkungannya penuh dengan tekanan atau bahkan bullying. Alih-alih merasa aman, siswa mungkin cenderung menutup diri dan menghindari interaksi. Penelitian telah menunjukkan bahwa siswa yang belajar di lingkungan positif cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dan prestasi akademis yang lebih baik. Jadi, jika ada yang bilang sekolah dimanapun sama saja, mereka mengabaikan aspek krusial ini. Guru bukan hanya sekedar penyampai materi, mereka adalah inspirator dan motivator bagi siswa. Guru yang memiliki kompetensi tinggi dan motivasi yang besar bisa mengubah pelajaran yang mungkin membosankan menjadi pengalaman belajar yang menginspirasi. Mereka tahu bagaimana menjelaskan materi dengan cara yang menarik, memancing diskusi, dan membuat siswa berpikir kritis. Sebaliknya, guru yang tidak didukung oleh pelatihan atau fasilitas yang cukup mungkin kesulitan untuk mengajarkan materi dengan cara yang menarik. Ini bukan berarti mereka tidak kompeten, tetapi keterbatasan sumber daya seringkali menghambat potensi mereka. Jadi, saat kita bicara tentang sekolah, kita tidak bisa mengesampingkan peran penting dari guru. Pengajar yang berdedikasi dalam lingkungan yang mendukung bisa memaksimalkan potensi siswa, sementara guru yang bekerja di bawah tekanan tanpa dukungan cenderung kewalahan. Selain mata pelajaran utama, kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan bagian penting dari pendidikan. Di sekolah-sekolah yang memiliki beragam kegiatan tambahan, siswa bisa mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang yang berbeda, mulai dari seni, olahraga, hingga sains dan teknologi.
Ekstrakurikuler juga membantu membangun soft skill seperti kepemimpinan, kerjasama, dan manajemen waktu. Di sekolah yang kekurangan sumber daya, siswa mungkin tidak memiliki akses ke kegiatan seperti ini, yang mengakibatkan perkembangan mereka cenderung terfokus pada aspek akademis saja. Padahal, kehidupan nyatanya memerlukan kombinasi keterampilan akademis dan non-akademis. Jangan lupa, kesempatan adalah kunci utama. Sekolah-sekolah yang memiliki sumber daya dan dukungan biasanya juga menawarkan lebih banyak peluang, seperti program pertukaran pelajar, kolaborasi dengan institusi lain, atau akses ke kompetisi tingkat nasional dan internasional. Hal ini memberikan siswa pengalaman berharga yang membentuk wawasan dan pemahaman mereka tentang dunia. Di sekolah-sekolah dengan keterbatasan, kesempatan seperti ini mungkin jarang atau bahkan tidak ada. Akibatnya, siswa dari latar belakang ini cenderung kalah bersaing dengan siswa dari sekolah yang memiliki akses lebih baik. Kita juga perlu bicara soal realitas sosial. Ketika orang tua atau generasi yang lebih tua mengatakan bahwa sekolah dimanapun sama saja, mereka mungkin berbicara dari sudut pandang pengalaman masa lalu, di mana akses ke pendidikan tinggi atau teknologi masih sangat terbatas. Namun, di era sekarang, dengan perkembangan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat, kualitas sekolah sangat berperan dalam membentuk siswa menjadi individu yang kompetitif di pasar global. Dengan kata lain, sekolah adalah tempat di mana siswa seharusnya dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Kalau sekolah tidak mampu menyediakan lingkungan belajar yang memadai, siswa akan kesulitan beradaptasi di dunia luar. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah sekolah dimanapun sama saja? Jawabannya jelas tidak. Setiap sekolah memiliki peran dan kekuatannya masing-masing, tetapi tidak semua sekolah bisa memberikan peluang yang sama besar kepada siswa mereka. Mengatakan bahwa berlian akan tetap berharga meskipun di dalam lumpur mungkin terdengar puitis, tetapi dalam praktiknya, berlian di etalase toko jelas terlihat lebih jelas, diakui dan dihargai. Begitu juga siswa, mereka memerlukan lingkungan yang mendukung untuk berkembang optimal. Jadi, buat kalian yang sedang memilih sekolah atau menimbang kualitas pendidikan, pertimbangkan aspek-aspek baik ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.